Dia adalah Pol Pot, diktator kejam yang membunuh 2 juta orang, dan yang lebih kejam lagi, mereka adalah rakyatnya sendiri. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Sebelum Pol Pot menjadi salah satu pemimpin Khmer Merah yang paling terkenal, dia dulu adalah seorang anak yang berasal dari keluarga kaya di Kamboja. Nama aslinya adalah Salot Sar. Ada sedikit ketidaksepakatan tentang tahun kelahirannya yang tepat. Beberapa catatan lama menyebutkan tahun 1928, sementara banyak sejarawan menggunakan tahun 1925. Yang jelas, dia lahir di Prey Prexbov, sebuah desa kecil di Kampong Tom di tengah-tengah Kamboja. Kehidupan keluarga Salot Sar tidaklah sulit dibandingkan dengan banyak petani biasa pada masa itu. Ayahnya memiliki sawah sendiri dan beberapa sapi. Keluarga mereka juga memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Kamboja. Hal ini penting karena memberikan Salot Sar kesempatan untuk bersekolah di Phnom Penh, ibu kota negara. Saat masih kecil, dia dikirim ke sana untuk tinggal bersama kerabat. Pada waktu itu, Kamboja masih dikendalikan oleh Perancis. Negara itu menjadi protektorat Perancis pada tahun 1863. Kamboja masih memiliki rajanya sendiri, tetapi pemerintah Prancis memiliki kontrol yang kuat atas politik dan pemerintahan negara tersebut. Sebenarnya, sejarah Kamboja jauh lebih tua dari itu. Ratusan tahun sebelum Prancis datang, wilayah ini sudah menjadi pusat kekaisaran Khmer yang kuat. Salah satu peninggalan paling terkenal dari kekaisaran ini adalah Angkor Wat, sebuah kuil Buddha. Namun, kekaisaran Khmer melemah seiring berjalannya abad. Ketika kekuatan kolonial Eropa datang ke Asia Tenggara, Kamboja sudah tidak sekuat dulu. Inilah negara tempat Salot Sar tumbuh besar. Negara ini punya sejarah panjang, tetapi berada di bawah kendali Prancis. Di Phnom Penh, Salot Sar pertama kali belajar di sebuah biara Buddha. Dia menjadi biksu muda dan belajar tentang ajaran Buddha, dan belajar membaca bahasa Khmer. Setelah itu, dia belajar di sebuah sekolah Katolik yang menggunakan sistem pendidikan Prancis. Dia tidak dikenal sebagai siswa yang pintar. Dia lebih tertarik pada olahraga daripada belajar. Namun karena koneksi dan status keluarganya yang baik, dia tetap bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih baik. Saat Salot Sar tumbuh dewasa, Kamboja juga berubah dengan cepat. Pada tahun 1941, Raja Sisoat Monifong meninggal dunia. Dia digantikan oleh Norodom Sihanouk yang masih muda. Sihanouk diharapkan, pihak berwenang Prancis mengira mereka akan lebih mudah mengendalikan raja yang baru. Namun dalam beberapa tahun berikutnya, Sihanouk sendiri justru menjadi tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Kamboja. Pada saat yang sama, Perang Dunia II meluas ke Asia. Jepang masuk ke Indochina Prancis dan mengambil alih kendali atas Kamboja. Sementara itu, pemerintahan Prancis masih tetap berjalan di beberapa bagian pemerintahan. Pada bulan Maret 1945, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang mendukung berakhirnya kekuasaan kolonial Prancis di Kamboja. Dan Raja Sihanouk mendeklarasikan kemerdekaan Kamboja. Namun itu hanya berlangsung sebentar. Setelah Jepang kalah pada tahun 1945, Prancis kembali lagi dan sekali lagi mengambil alih kendali atas Kamboja. Disinilah mulai muncul pertanyaan yang akan dihadapi banyak anak muda Kamboja pada masa itu. Mengapa negara lain harus menguasai Kamboja sementara keinginan untuk merdeka semakin kuat? Salot Sar melanjutkan pendidikannya. Dia tidak berhasil menyelesaikan pendidikan menengah tradisional dengan baik. Jadi dia belajar pertukangan di sebuah sekolah teknik di Phnom Penh. Namun pada tahun 1949, dia mendapat kesempatan besar. Dia mendapatkan beasiswa pemerintah untuk belajar di Prancis. Bagi seorang pemuda Kamboja pada masa itu, ini adalah kesempatan yang sangat besar. Paris adalah ibu kota negara yang menguasai Kamboja itu sendiri. Sistem kolonial Prancis mengharapkan para pelajar dari koloni mereka akan belajar di sana dan kemudian kembali sebagai profesional terdidik. Namun hal yang berbeda terjadi pada Salot Sar. Ketika dia tiba di Paris, dia belajar elektronika radio. Namun seperti saat dia berada di Kamboja, prestasinya di sekolah juga tidak baik. Dia lebih tertarik pada politik. Banyak mahasiswa Kamboja di Paris saat itu berdebat tentang masa depan negara mereka. Mereka ingin Prancis tidak lagi menguasai dan Kamboja menjadi benar-benar merdeka. Disinilah Salot Sar mulai semakin dekat dengan kelompok sayap kiri dan komunis. Dia bergabung dengan organisasi mahasiswa Kamboja dan bergaul dengan anak muda lain yang nantinya juga akan menjadi tokoh penting di Khmer Merah. Termasuk diantaranya adalah Ieng Sari yang akan menjadi salah satu pejabat tertinggi dalam gerakan tersebut. Menurut catatan pengadilan Khmer Merah, Salot Sar adalah anggota Marxist Circle di Paris, sebuah kelompok rahasia mahasiswa Kamboja yang mempelajari dan mendiskusikan ide-ide komunis. Disinilah Salot Sar mengenal Marxisme dan berbagai ide komunis lainnya. Beberapa anak muda dengan cepat tertarik pada ide-ide ini.
Bagi mereka, negara mereka harus merdeka dan tidak dikendalikan oleh negara kuat lainnya. Namun ide-ide politik Salazar tidak terbentuk dalam semalam. Saat berada di Paris, perlahan-lahan dia menjadi lebih tertarik pada revolusi daripada studinya. Pada saat yang sama, gerakan komunis juga semakin kuat di seluruh Asia. Pasukan komunis Mao Zedong menang di Tiongkok pada tahun 1949. Di negara tetangga Vietnam, Viet Minh yang dipimpin komunis sedang berjuang melawan Prancis untuk kemerdekaan. Bagi beberapa mahasiswa Kamboja di Paris, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa ternyata mungkin mengalahkan kekuatan kolonial melalui revolusi yang terorganisir. Sementara itu, gerakan kemerdekaan di Kamboja juga terus menguat. Prancis memberikan beberapa reformasi politik, diadakan pemilihan umum, dan dibuat konstitusi baru. Namun bagi banyak nasionalis Kamboja, itu masih belum cukup. Yang mereka inginkan adalah agar kendali Prancis benar-benar hilang. Sementara itu di Vietnam, Perang Indochina pertama dimulai pada tahun 1946. Prancis bertempur melawan Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Konflik ini juga meluas ke beberapa bagian Laos dan Kamboja. Karena itu, semakin sulit bagi Prancis untuk mengendalikan seluruh Indochina Prancis. Selain itu, tekanan untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada Kamboja juga semakin kuat. Sementara Kamboja semakin mendekati kemerdekaan sejati, Salazar semakin mengabaikan studinya di Paris. Ia gagal ujian 3 kali dan kehilangan beasiswanya. Pada tahun 1953, ia terpaksa kembali ke Kamboja. Pada tahun yang sama, Kamboja meraih kemerdekaan penuh dari Prancis di bawah Raja Norodom Sihanouk. Namun Salazar yang kembali ke negerinya sudah menjadi orang yang berbeda dibandingkan pemuda yang pergi 4 tahun sebelumnya. Dia pergi ke Paris sebagai seorang mahasiswa penerima beasiswa dan kembali sebagai seseorang yang lebih tertarik pada revolusi komunis. Pada tahun 1953, Raja Norodom Sihanouk meningkatkan kampanyenya untuk meraih kemerdekaan penuh. Prancis juga mulai melemah karena perang di Vietnam dan meningkatnya penolakan terhadap kekuasaan Prancis di seluruh Indochina. Pada November 1953, Kamboja akhirnya meraih kemerdekaannya. Namun itu tidak berarti negara tersebut langsung menjadi tenang. Pertanyaan pun muncul tentang siapa yang akan memimpin dan jenis pemerintahan apa yang akan dibentuk setelah kekuasaan Prancis berakhir. Sementara itu, Salazar mulai bergerak dalam gerakan komunis di Kamboja. Ia menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok yang ingin mengubah sistem politik negara. Pada awalnya, dia belum menggunakan revolusi bersenjata sebagai cara utama. Awalnya, para komunis mencoba memperoleh pengaruh lewat jalur politik yang legal. Pada tahun 1954, Perang Indochina pertama berakhir. Dalam konferensi Jenewa, kemerdekaan Kamboja dan Laos diakui. Vietnam sendiri terbagi menjadi Vietnam Utara yang komunis dan Vietnam Selatan yang anti-komunis, sambil menunggu penyelesaian politik yang pada akhirnya tidak pernah terjadi seperti yang direncanakan. Tak lama kemudian, konflik besar kembali pecah di Vietnam. Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan, sementara Uni Soviet dan Tiongkok mendukung Vietnam Utara yang komunis. Karena Kamboja berbatasan langsung dengan Vietnam, sulit bagi Kamboja untuk benar-benar menjauh dari perang. Akhirnya, pasukan Vietnam Utara dan Vietcong menggunakan rute dan basis di dekat serta di dalam Kamboja bagian timur untuk mendukung operasi mereka di Vietnam Selatan. Karena hal ini, Kamboja secara perlahan ikut terlibat dalam Perang Vietnam, meskipun bukan merupakan pusat pertempuran utama. Sementara itu, ada perubahan besar dalam politik Kamboja. Pada tahun 1955, Sihanouk turun dari tahtanya sebagai raja dan menyerahkan tahta kepada ayahnya. Dia melakukan ini agar bisa terjun langsung ke dunia politik. Karena peran raja dan politisi itu berbeda. Karena itu, dia membentuk Sangkum, sebuah gerakan politik yang dipimpinnya sendiri. Sangkum meraih kemenangan besar dalam pemilu tahun 1955. Setelah itu, Sihanouk menjadi tokoh politik paling berkuasa di Kamboja. Situasinya tidak baik bagi para komunis dan lawan-lawan pemerintah lainnya. Banyak dari mereka terpaksa bergerak secara diam-diam. Pada masa ini, Salazar hidup seperti orang biasa di Phnom Penh. Ia menjadi guru di sebuah sekolah swasta, mengajar sejarah, geografi, dan sastra Prancis. Namun di luar ruang kelas, kegiatan politik rahasianya tetap berlanjut. Pada tahun 1956, ia menikahi Kil Phonari, seorang wanita yang juga berasal dari keluarga terpelajar Kamboja dan terhubung dengan gerakan komunis. Seiring berjalannya waktu, oposisi legal terhadap Sihanouk semakin melemah. Karena sulit untuk bergerak secara terbuka, gerakan komunis bawah tanah menjadi lebih terorganisir. Pada bulan September 1960,
Para komunis Kamboja mengadakan pertemuan rahasia di Phnom Penh. Dari sini terbentuklah kepemimpinan baru partai yang nantinya dikenal sebagai Partai Komunis Kampuchea. Toh Samut menjadi sekretaris, sementara Nguyen Che menjadi wakilnya. Salot Saar juga termasuk dalam kepemimpinan tertinggi. Ini adalah langkah besar bagi Salot Salot. Dari seorang mantan mahasiswa dan guru, sekarang dia menjadi salah satu pemimpin tertinggi gerakan komunis di Kamboja. Namun, posisinya akan naik lebih cepat lagi. Pada tahun 1962, Toh Samut dibunuh. Setelah itu, terjadi perubahan dalam kepemimpinan. Pada Februari 1963, Salot Saar terpilih sebagai sekretaris Partai Komunis, Nguyen Chia menjadi wakilnya. Pada titik ini, Salot Saar menjadi pemimpin utama komunis Kamboja. Pada saat yang sama, tekanan dari pemerintah terhadap kelompok sayap kiri semakin kuat. Karena semakin berbahaya untuk tetap tinggal di Phnom Penh, Salot Saar meninggalkan ibu kota dan bersembunyi di daerah hutan dekat perbatasan Vietnam. Disinilah dimulai babak baru dalam hidupnya. Alih-alih menghadiri pertemuan politik dan mengajar di kelas, hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk membangun gerakan revolusioner secara rahasia. Di hutan, kelompok Salot Saar awalnya bekerja sama dengan komunis Vietnam. Gerakan komunis Vietnam Utara saat itu lebih kuat dan lebih berpengalaman, sehingga bantuan mereka sangat penting bagi para revolusioner Kamboja. Namun ketika kelompok Salot Saar semakin kuat, dia juga ingin menjadi lebih mandiri dari Vietnam. Nasionalisme Kamboja Salot Saar sangat kuat dan dia tidak ingin masa depan Kamboja dikendalikan oleh komunis Vietnam. Pada pertengahan 1960-an, Salot Saar juga pergi ke Vietnam Utara dan Tiongkok. Di Tiongkok, dia melihat kampanye politik besar Mao Zedong dan gagasan bahwa populasi petani yang besar bisa digunakan sebagai kekuatan revolusi. Itu sangat penting di Kamboja, karena sebagian besar penduduk negara itu tinggal di daerah pedesaan dan bekerja sebagai petani. Maka perlahan-lahan terbentuklah versi revolusi mereka sendiri. Alih-alih mengandalkan pekerja pabrik di kota-kota, mereka ingin menjadikan para petani di pedesaan sebagai kekuatan utama. Pada tahun 1966, partai yang dipimpin oleh Ang mulai menggunakan nama Partai Komunis Kampuchea. Sementara itu, Sihanouk menggunakan istilah Khmer Merah untuk merujuk pada komunis Kamboja. Khmer merujuk pada kelompok utama masyarakat dan budaya di Kamboja, sedangkan Rouge adalah kata dalam bahasa Prancis untuk merah, warna yang sudah lama dikaitkan dengan komunisme. Akhirnya, Khmer Merah menjadi nama yang paling dikenal dari gerakan tersebut. Sementara Khmer Merah diam-diam semakin besar, masalah di pedesaan juga semakin banyak. Banyak petani miskin marah karena korupsi, utang yang tinggi, masalah tanah, dan cara beberapa pejabat pemerintah memperlakukan mereka. Pada tahun 1967, terjadi kerusuhan besar di daerah Sam Laut, Provinsi Battambang. Protes dimulai karena masalah pengumpulan beras dan kemarahan para petani terhadap otoritas lokal. Hal ini berujung pada kekerasan dan penindakan besar-besaran oleh pemerintah. Banyak orang yang terbunuh, ditangkap, atau melarikan diri ke hutan. Bagi Khmer Rouge, ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pendukung. Pada Januari 1968, pemberontakan bersenjata yang lebih terorganisir terhadap pemerintah pun dimulai. Para pejuang komunis menyerang beberapa posisi militer dan polisi pemerintah. Kekuatan Khmer Merah saat itu belum besar dan pemerintah Kamboja masih lebih kuat. Namun, pertempuran sudah dimulai yang perlahan-lahan akan membesar di tahun-tahun berikutnya. Ketika semakin banyak komunitas pedesaan yang terkena dampak penindakan pemerintah dan meluasnya perang Vietnam di daerah perbatasan, semakin banyak pula orang-orang yang bergabung dalam pemberontakan. Pada masa ini, Salot Saar juga semakin sering menggunakan nama Pol Pot. Sebagian besar masyarakat Kamboja biasa tidak langsung mengetahui siapa sebenarnya pemimpin gerakan komunis rahasia tersebut. Partai tersebut memang sangat tertutup dan bahkan nama pemimpin utamanya pun tidak mudah diketahui. Namun di balik penyembunyian itu, kekuasaan Pol Pot dengan cepat semakin kuat. Dan Kamboja belum tahu bahwa pemberontakan komunis kecil yang dimulai di daerah hutan itu akan segera membesar karena krisis politik yang lebih besar. Sebuah peristiwa yang akan menyingkirkan Sihanouk dari kekuasaan dan memberi Khmer Merah kesempatan untuk merekrut banyak sekali tentara dan pendukung baru. Pada tahun 1970, tiba-tiba arah peran saudara di Kamboja berubah. Perang Vietnam yang terjadi di negara tetangga menjadi salah satu alasan utamanya. Pada saat itu, pasukan Vietnam Utara dan Viet Cong menggunakan beberapa bagian Kamboja Timur sebagai jalur dan tempat persembunyian untuk tentara dan persediaan mereka. Karena hal ini, Amerika Serikat mulai membombardir target-target di dalam Kamboja.
Pada tahun 1969, tujuan Amerika adalah untuk menghancurkan basis dan jalur suplai komunis Vietnam. Namun seiring meluasnya pengeboman, banyak warga Kamboja biasa di pedesaan yang juga terkena dampaknya. Pada bulan Maret 1970, saat Sihanouk sedang berada di luar negeri, ia dicopot dari kekuasaan oleh Majelis Nasional Kamboja. Jenderal Lon Nol yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri menjadi pemimpin utama pemerintahan baru. Kemudian negara ini disebut sebagai Republik Khmer. Pemerintahan baru ini lebih dekat dengan Amerika Serikat dan ingin mengusir pasukan Vietnam Utara dan Viet Cong dari Kamboja. Sihanouk melarikan diri ke Tiongkok. Di sana terjadi sebuah perubahan besar. Musuh lama Khmer Merah sekarang beraliansi dengan mereka untuk menjatuhkan pemerintahan Lon Nol. Ini sangat penting bagi Pol Pot. Banyak warga Kamboja di pedesaan masih setia kepada Sihanouk. Ketika mantan raja mengatakan untuk mendukung pemberontakan, banyak orang bergabung meskipun mereka bukan komunis. Pada saat yang sama, pasukan Vietnam Utara juga membantu melawan pemerintahan Lon Nol. Karena hal ini, wilayah-wilayah luas di pedesaan dengan cepat lepas dari kendali Phnom Penh. Khmer Merah juga semakin kuat karena mereka mendapatkan lebih banyak senjata, pelatihan, dan rekrutan baru. Perang saudara berkembang dengan cepat. Di satu sisi ada pemerintahan Lon Nol yang didukung oleh Amerika Serikat, di sisi lain ada Khmer Merah dan pasukan lain yang ingin menggulingkan pemerintahan baru. Namun seiring berjalannya perang, kekuatan Pol Pot sendiri perlahan-lahan semakin kuat. Dia tidak lagi ingin bergantung pada komunis Vietnam. Dia ingin Khmer Merah sendiri yang memiliki kendali utama atas Kamboja. Kekacauan yang terus terjadi di pedesaan juga sangat membantu pertumbuhan Khmer Merah. Banyak desa yang hancur akibat pertempuran dan pengeboman. Banyak keluarga kehilangan rumah dan lahan pertanian. Ketika situasi semakin memburuk, semakin banyak orang yang kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Lon Nol. Pada awal tahun 1970-an, Amerika terus memberikan dukungan militer dan keuangan kepada pemerintah di Phnom Penh. Namun, pada saat yang sama, Amerika Serikat perlahan-lahan mulai menarik diri dari Perang Vietnam. Pada tahun 1973, terjadi perjanjian damai untuk mengakhiri keterlibatan langsung Amerika dalam perang di Vietnam. Namun, perang saudara di Kamboja tidak berakhir. Pemerintah Lon Nol mencoba melakukan gencatan senjata, tetapi Khmer Merah tetap melanjutkan serangan mereka. Pada tahun 1973, Khmer Merah hampir mencapai Phnom Penh. Untuk menghentikan mereka, Amerika Serikat meluncurkan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap posisi mereka. Hal ini berhasil menahan laju Khmer Merah untuk sementara, tetapi tidak mampu sepenuhnya mengubah arah perang. Pada bulan Agustus 1973, pengeboman Amerika di Kamboja berakhir. Sejak saat itu, pemerintah Lon Nol semakin kesulitan. Banyak wilayah di negara itu sudah dikuasai oleh Khmer Merah. Phnom Penh dan beberapa kota besar lainnya saja yang masih kuat dikuasai pemerintah. Banyak pengungsi juga membanjiri ibu kota, melarikan diri dari pedesaan. Populasi Phnom Penh membengkak dan kota mulai kekurangan makanan, bahan bakar, serta persediaan lainnya. Sementara itu Khmer Merah semakin mendekat. Pada awal tahun 1975, mereka hampir mengepung Phnom Penh. Mereka menguasai banyak jalan dan rute menuju ibu kota. Makanan dan amunisi pun sulit masuk ke kota. Pada 1 April 1975, Lon Nol meninggalkan Kamboja. Pasukan pemerintah yang tersisa masih terus bertempur, tapi sudah jelas bahwa ibu kota akan segera jatuh. Pada 17 April 1975, Khmer Merah memasuki Phnom Penh. Hampir 5 tahun pertempuran melawan Republik Khmer pun berakhir. Bagi banyak penduduk, mereka mungkin mengira bahwa ketakutan dan kelaparan akibat perang saudara juga telah berakhir. Namun Pol Pot ingin membangun Kamboja yang berbeda. Pada awalnya, hanya sedikit orang di luar gerakan yang benar-benar tahu siapa pemimpin tertinggi Khmer Merah. Kepemimpinan mereka sangat tertutup dan Pol Pot jarang terlihat di depan umum. Namun di dalam partai, dialah orang yang paling berkuasa. Belakangan diakui bahwa rencana utama Khmer Merah adalah membangun masyarakat baru yang berpusat pada pertanian. Pimpinan percaya bahwa Kamboja harus hidup dengan makanan dan sumber daya sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Untuk melakukan itu, mereka ingin memindahkan pusat kehidupan dari kota ke pedesaan. Mereka tidak mempercayai banyak orang yang tinggal di kota. Bagi Khmer Merah, para petani harus menjadi bagian utama dari Kamboja yang baru. Mereka juga ingin menghapus kepemilikan pribadi dan membuat banyak pekerjaan pertanian menjadi kolektif. Sistem agraria radikal seperti ini menjadi salah satu ide utama pemerintahan mereka, dan mereka segera memulai rencana tersebut.
Beberapa jam saja setelah merebut Phnom Penh, Khmer Merah memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan kota. Jutaan penduduk, termasuk orang tua, anak-anak, orang sakit, dan yang terluka, diperintahkan untuk pergi ke pedesaan. Beberapa diberitahu bahwa evakuasi ini hanya sementara karena kota mungkin akan dibom. Tapi itu bukan sekedar evakuasi sementara. Itu adalah bagian dari rencana Khmer Merah untuk menghapus kehidupan perkotaan dan mengubah seluruh Kamboja menjadi masyarakat pertanian. Orang-orang meninggalkan rumah, pekerjaan, toko, dan harta benda mereka. Bahkan pasien-pasien di rumah sakit pun dipaksa untuk pergi. Dalam hitungan hari saja, Phnom Penh yang dulunya penuh sesak dengan orang-orang menjadi hampir kosong. Tak lama kemudian, kota-kota lain juga dievakuasi. Pada Januari 1976, secara resmi, negara ini dinamakan Kampuchea Demokratik. Di atas kertas, negara ini memiliki pemerintahan dan konstitusi baru. Namun, kekuasaan sebenarnya berada di tangan Partai Komunis Kampuchea dan sekelompok kecil pemimpin di sekitar Pol Pot. Sihanouk yang membantu Khmer Merah selama Perang Saudara kembali ke Kamboja. Namun, dia sudah tidak memiliki kekuasaan yang sebenarnya. Pada tahun 1976, dia meninggalkan jabatannya secara resmi dan kemudian ditempatkan dalam tahanan rumah. Pada saat itu, Khmer Merah sudah menguasai seluruh negeri, dan janji mereka sebelumnya untuk membangun Kamboja yang baru dengan cepat berubah menjadi sebuah sistem yang sangat ketat. Banyak harta pribadi disita, banyak sekolah dan institusi keagamaan ditutup. Banyak keluarga dipisahkan, dan sebagian besar penduduk dikirim ke pertanian kolektif dan lokasi kerja paksa. Perang saudara telah berakhir, namun bagi rakyat Kamboja biasa, bagian tergelap dari era Pol Pot baru saja dimulai. Setelah Khmer Merah menguasai Kamboja pada 17 April 1975, bagian tergelap dari pemerintahan Pol Pot pun dimulai. Pemerintah baru ingin sepenuhnya mengubah kehidupan rakyat Kamboja. Rencana mereka adalah menjadikan Kamboja sebagai negara pertanian yang hampir tidak bergantung pada negara lain. Untuk melakukan ini, mereka memindahkan banyak orang dari kota dan mengirim mereka ke pedesaan untuk bekerja di pertanian kolektif. Tanah dan hasil panen dikendalikan oleh pemerintah. Hampir tidak ada lagi usaha sendiri atau properti pribadi bagi orang biasa. Khmer Merah ingin produksi makanan meningkat dengan cepat, tetapi target mereka tidak realistis. Orang-orang dipaksa bekerja berjam-jam meskipun kekurangan makanan dan istirahat. Banyak yang jatuh sakit karena kelaparan, kerja berlebihan, dan kurangnya obat yang memadai. Alih-alih pertanian berkembang, terjadi kekurangan makanan secara luas. Bukan hanya kerja keras yang menjadi masalah. Khmer Merah menciptakan sistem yang sangat ketat di mana seseorang mudah dicurigai sebagai musuh pemerintah. Yang menjadi target adalah mantan pejabat pemerintah, tentara, guru, pemimpin agama, profesional, dan orang-orang lain yang dicurigai menentang sistem baru. Bahkan, anggota Khmer Merah sendiri pun tidak aman. Semakin lama, para pemimpin semakin takut terhadap orang-orang yang mereka curigai sebagai pengkhianat atau mata-mata. Terjadi pembersihan besar-besaran di dalam partai itu sendiri, dan komunitas agama serta etnis juga mengalami penyiksaan. Buddhisme sangat ditekan, dan banyak biksu dipaksa meninggalkan kehidupan religius mereka. Etnis Vietnam dan Muslim Cham termasuk di antara komunitas yang mengalami penganiayaan besar-besaran. Akhirnya, pengadilan Khmer Merah mengakui bahwa telah terjadi genosida terhadap kelompok Vietnam dan Cham. Ini adalah salah satu alasan mengapa peristiwa yang terjadi di Kamboja tidak hanya disebut sebagai pembantaian massal, tetapi juga termasuk salah satu genosida terburuk di abad ke-20. Salah satu tempat teror yang paling dikenal adalah penjara S21 di Phnom Penh, yang dulunya adalah sekolah dan sekarang dikenal sebagai Museum Genosida Tuol Sleng. Orang-orang yang dicurigai sebagai musuh Khmer Merah dibawa ke sini. Seringkali mereka dipaksa untuk mengakui kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan dan menyebutkan nama orang lain yang diduga sebagai kaki tangan. Dari sekitar 14.000 hingga 17.000 orang yang dipenjara di S21, hanya sedikit yang selamat. Di berbagai bagian Kamboja, Khmer Merah juga membuat banyak tempat penahanan dan eksekusi. Tempat-tempat ini kemudian dikenal sebagai ladang pembantaian. Namun tidak semua orang yang meninggal pada masa Pol Pot dibunuh secara langsung. Sangat banyak juga yang meninggal karena kelaparan, penyakit, kerja berlebihan, dan kurangnya perawatan medis. Dari April 1975 hingga Januari 1979, diperkirakan hampir 2 juta orang Kamboja meninggal di bawah rezim Khmer Merah. Itu adalah bagian yang sangat besar dari populasi negara hanya dalam waktu kurang dari 4 tahun. Khmer Merah juga hampir sepenuhnya mengubah kehidupan normal seseorang. Banyak keluarga dipisahkan, tempat tinggal dan pekerjaan orang-orang dikontrol dengan ketat, banyak sekolah ditutup atau diubah fungsinya,
Pendidikan yang diizinkan hanya berfokus pada keterampilan dasar dan ideologi politik pemerintah. Sistem kesehatan juga runtuh karena banyak tenaga profesional terlatih yang dibunuh, melarikan diri, atau dikirim ke kerja paksa. Penggunaan uang dan perdagangan swasta juga dihapus di sebagian besar negara. Alih-alih membuat Kamboja lebih kuat, hal ini justru semakin menghancurkan ekonomi dan kehidupan normal masyarakat. Sementara kontrol di dalam negeri sangat ketat, hanya sedikit negara yang dekat dengan pemerintahan Pol Pot. Yang paling penting adalah Tiongkok yang memberikan dukungan politik besar, dukungan ekonomi dan militer kepada Kampuchea Demokratik. Hubungannya dengan Uni Soviet lebih jauh. Namun masalah terbesar pemerintahan Pol Pot adalah hubungannya dengan negara tetangga, Vietnam. Kedua negara sama-sama komunis, tetapi sudah lama ada masalah perbatasan dan Pol Pot sangat takut Vietnam akan memiliki pengaruh yang terlalu besar di Kamboja. Ketegangan ini perlahan-lahan berujung pada konflik bersenjata. Terjadi serangan di kedua sisi perbatasan dan Khmer Merah menyerang beberapa komunitas Vietnam. Saat konflik semakin memburuk, Pol Pot semakin curiga bahwa ada pejabatnya sendiri yang bekerja untuk Vietnam. Terjadi pembersihan baru, terutama terhadap anggota Khmer Merah dari Kamboja Timur. Menjelang akhir tahun 1978, Vietnam memutuskan untuk melancarkan invasi penuh ke Kamboja pada tanggal 25 Desember. Sebuah pasukan besar Vietnam bersama para penentang Khmer Merah dari Kamboja melintasi perbatasan. Banyak tentara Vietnam memiliki pengalaman tempur yang panjang. Berkat pengalaman dari Perang Vietnam, militer Pol Pot tidak mampu menahan laju gerak maju mereka. Dalam beberapa minggu saja, banyak posisi Khmer Merah dengan cepat jatuh. Pada tanggal 7 Januari 1979, pasukan Vietnam dan sekutu Kamboja, mereka berhasil masuk ke Phnom Penh. Pemerintahan Pol Pot runtuh dan lawan-lawannya membentuk pemerintahan baru yang didukung oleh Vietnam. Namun itu tidak berarti Khmer Merah langsung lenyap. Pol Pot dan banyak pengikutnya melarikan diri. Patungo sa Western Cambodia, malapit sa... Dari daerah hutan, mereka melanjutkan perjuangan sebagai pasukan gerilya melawan pemerintahan baru di Phnom Penh dan militer Vietnam. Disinilah politik Perang Dingin kembali menjadi rumit. Vietnam dekat dengan Uni Soviet, sementara musuh Uni Soviet adalah Tiongkok. Karena Khmer Merah adalah sekutu Tiongkok, Beijing terus mendukung perlawanan terhadap Vietnam. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, banyak negara tidak langsung mengakui pemerintah baru. Pemerintah yang didirikan di Phnom Penh setelah invasi Vietnam masih diperdebatkan. Karena hal ini, koalisi yang termasuk Khmer Merah tetap menjadi bagian dari perwakilan Kamboja yang diakui secara internasional selama tahun-tahun berikutnya. Penjelasan pentingnya adalah Pol Pot tidak secara langsung menjadi sekutu Amerika Serikat. Amerika menentang pendudukan Vietnam dan mendukung upaya diplomatik koalisi Kamboja anti-Vietnam. Sementara itu, Tiongkok adalah pemberi utama senjata dan bantuan langsung kepada Khmer Merah. Karena Perang Dingin, terjadi situasi yang unik di mana sebuah gerakan yang bertanggung jawab atas pembunuhan besar-besaran tetap bisa bertahan karena adanya perebutan pengaruh yang lebih luas di antara negara-negara besar untuk memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara. Sepanjang tahun 1980-an, perang gerilya terus berlangsung di Kamboja. Pol Pot tidak pernah kembali berkuasa secara nasional, tetapi dia tetap menjadi tokoh penting di Khmer Merah. Secara perlahan, dia juga mulai mengurangi peran publiknya seiring bertambahnya usia dan menurunnya kesehatannya. Sementara itu, kehadiran militer Vietnam terus berlanjut di Kamboja. Menjelang akhir tahun 1980-an, dunia mulai berubah. Uni Soviet semakin melemah dan Perang Dingin mendekati akhir. Karena hal ini dan besarnya biaya okupasi, Vietnam mulai menarik pasukan mereka. Pada bulan September 1989, penarikan utama pasukan Vietnam dari Kamboja selesai. Setelah itu, perjanjian perdamaian internasional menjadi lebih mungkin pada tanggal 23 Oktober 1991. Perjanjian Damai Paris ditandatangani. Tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan memberi Kamboja kesempatan untuk memiliki sistem politik baru serta pemilihan umum. Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk misi penjaga perdamaian dan transisi besar yang disebut UNTAC untuk membantu mempersiapkan pemilu dan mengembalikan pemerintahan normal. Namun, Khmer Merah menolak untuk sepenuhnya mematuhi proses perdamaian. Mereka tidak menyerahkan semua senjata mereka dan pada akhirnya juga tidak berpartisipasi dengan baik dalam pemilu. Pada tahun 1993, diadakan pemilihan nasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagian besar penduduk Kamboja memberikan suara dan Norodom Sihanouk kembali sebagai raja untuk memulihkan monarki. Bagi Khmer Merah, jelas bahwa pengaruh politik mereka mulai hilang.
Mereka tetap melanjutkan perlawanan bersenjata di beberapa wilayah. Namun kendali mereka semakin berkurang. Banyak pejuang dan komandan mulai meninggalkan gerakan tersebut dan menyerah atau berpindah ke pihak pemerintah. Pada pertengahan tahun 1990-an, Khmer Merah sudah tidak seperti dulu lagi. Wilayah mereka semakin sedikit dan konflik internal semakin banyak. Bahkan para pemimpin mereka sendiri mulai bertengkar. Pada tahun 1997, anak buah Pol Pot membunuh rekan lamanya, Son Sen, beserta beberapa anggota keluarganya setelah Pol Pot mencurigai bahwa mereka akan mengkhianatinya. Tindakannya ini semakin membuat marah para komandan Khmer Merah lainnya. Tidak lama kemudian, sebuah faksi di dalam gerakan itu sendiri bergerak melawannya. Pol Pot ditangkap oleh mantan rekan-rekannya sendiri dan diadili dalam sebuah sidang terbuka oleh Khmer Merah. Dia dijatuhi hukuman tahanan rumah seumur hidup. Pada titik itu dia hampir tidak memiliki kekuasaan nyata lagi. Orang yang dulunya mengendalikan seluruh Kamboja kini menjadi tahanan dari gerakan yang dia sendiri bantu dirikan. Tubuhnya juga sangat melemah. Pada tanggal 15 April 1998, Pol Pot meninggal di dekat perbatasan Kamboja dan Thailand. Menurut informasi resmi dan profil pengadilan Khmer Merah, dia meninggal karena gagal jantung. Ada berbagai dugaan tentang kejadian sebenarnya sebelum kematiannya, tetapi tidak ada bukti kuat untuk mengkonfirmasi teori-teori lain. Dia tidak sempat diadili di pengadilan internasional atas kejahatan yang dilakukan selama masa kepemimpinannya. Setelah kematian Pol Pot, sisa-sisa Khmer Merah dengan cepat semakin melemah. Pada tahun 1998 dan 1999, banyak dari komandan terakhirnya menyerah atau tertangkap. Gerakan ini tidak lagi menjadi kekuatan militer besar, tetapi pencarian keadilan belum berakhir. Beberapa tahun kemudian, Kamboja dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama untuk membentuk Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia atau Pengadilan Khmer Merah. Di sini beberapa mantan pemimpin tertinggi rezim diadili. Pol Pot sendiri tidak pernah diadili di pengadilan karena dia meninggal sebelum pengadilan itu dibentuk. Warisan yang ditinggalkan Pol Pot di Kamboja bukan hanya sebuah pemerintahan yang runtuh. Negara ini kehilangan begitu banyak orang tua, anak, guru, dokter, biksu, petani, dan warga biasa. Banyak keluarga dan komunitas yang hancur, dampak dari kerja paksa, kelaparan, pembunuhan massal, perang, dan pengungsian sangat dirasakan oleh Kamboja. Selama beberapa dekade, hampir 2 juta orang meninggal pada masa Khmer Merah yang merupakan bagian besar dari seluruh populasi saat itu. Dan disinilah kita bisa melihat pelajaran terpenting dari kisah Pol Pot. Dia tidak memulai sebagai seorang diktator yang berkuasa. Awalnya dia adalah Salot Sar, seorang pemuda yang mendapat kesempatan untuk belajar dan pergi ke Paris. Namun seiring keyakinannya terhadap revolusi semakin dalam dan kekuasaannya semakin besar, tujuan politik menjadi lebih penting bagi pemerintahannya daripada nyawa manusia. Ketika Khmer Merah berhasil menguasai seluruh negeri, mereka mencoba memaksa jutaan orang untuk hidup sesuai dengan satu gagasan yang sangat ketat tentang bagaimana seharusnya Kamboja dijalankan. Hasilnya bukanlah negara makmur baru yang mereka janjikan. Hasilnya adalah kelaparan, ketakutan, kerja paksa, penganiayaan, dan kematian bagi begitu banyak orang Kamboja. Jadi warisan terberat Pol Pot bukan hanya tentang bagaimana dia menguasai Kamboja, tetapi juga tentang apa yang bisa terjadi ketika sebuah pemerintahan diberi kendali yang hampir tak terbatas dan mulai memperlakukan rakyatnya sendiri sebagai benda yang bisa dikorbankan demi tujuan politik.